Halo, apa kabar semua? Jumpa lagi bersama Asiri, alur singkat cerita film. Film yang akan dibahas kali ini berjudul Habibie dan Ainun yang dirilis pada tahun 2012. Film ini diangkat dari kisah nyata yang mengisahkan tentang kisah cinta, perjuangan, dan juga karya-karya Habibie dan Ainun dalam membangun rumah tangga serta bangsa Indonesia yang menjadi kebanggaan dunia. Seperti apakah kisahnya? Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Diperlihatkan seorang mahasiswa Indonesia bernama Rudy Habibie. Dia merupakan mahasiswa Indonesia yang sedang kuliah di Jerman yang saat ini sedang menyusun tugas akhir. Pada waktu itu, Habibie mendapat tawaran untuk bekerja di sebuah perusahaan kereta api di Jerman. Untuk itu, Habibie harus mempresentasikan kemampuannya di hadapan pimpinan perusahaan tersebut. Pada awalnya, para pimpinan perusahaan meremehkan kemampuan Habibie karena dia masih muda, yakni masih berusia 25 tahun. Selain itu, Habibie juga diremehkan karena orang Indonesia yang dianggap masih di bawah orang Eropa. Tak lama kemudian, Habibie pun menunjukkan kemampuannya yang membuat para petinggi perusahaan itu kagum oleh kejeniusannya. Tapi, tiba-tiba Habibie jatuh pingsan dan harus dilarikan ke rumah sakit. Kemudian kita beralih ke kota Bandung saat Habibie liburan di Indonesia. Pada suatu sore, Habibie disuruh ibunya untuk mengirim makanan pada keluarga Besari bersama saudaranya. Lalu, di tengah jalan, Habibie menceritakan pengalamannya saat SMA yang mana Habibie satu sekolah dengan putri keluarga Besari yang bernama Ainun. Dan pada kala itu, baik Habibie maupun Ainun adalah siswa jenius di sekolah tersebut. Maka dari itu, banyak guru yang menggadang-gadang mereka berjodoh. Hal tersebut tentu menjadi bahan senda gurau para guru dan teman-teman Habibie yang membuat Habibie tidak nyaman. Bahkan Habibie menegaskan tidak menyukai Ainun. Tak hanya itu, dia sampai berani mencela Ainun dengan sebutan hitam, jelek kayak gula Jawa. Sesampainya di rumah Besari, Habibie menunggu di mobil. Namun karena saudaranya terlalu lama, akhirnya Habibie menyusul ke dalam rumah. Dan betapa kagetnya Habibie ketika dia mendapati perempuan cantik yang sedang menjahit. Ternyata perempuan itu adalah Ainun. Habibie pun sampai pangling dibuatnya dan mengatakan, "Gula Jawa sudah berubah jadi gula pasir." Setelah itu, Habibie mengobrol dengan Pak Besari yang tak lain adalah ayah Ainun. Habibie mengatakan jika dia kuliah di Jerman mengambil jurusan mesin pesawat. Pada kesempatan itu, Habibie juga turut mengobrol dengan Ainun yang kini sudah menjadi dokter dan berencana akan mengambil spesialis. Beberapa hari kemudian, Habibie kembali datang ke rumah Ainun dengan naik becak. Dan di rumah Ainun sudah berderet mobil-mobil pemuda yang ingin mengapeli Ainun. Hal tersebut sontak membuat kaget para sopir-sopir yang menunggu di depan karena hanya Habibie yang datang naik becak. Namun, tanpa diduga, kehadiran Habibie langsung disambut hangat oleh ayah Ainun. Bahkan, ayah Ainun langsung mengizinkan Ainun untuk berjalan-jalan bersama Habibie menikmati suasana kota Bandung. Hal tersebut tentu mematahkan hati para pria yang sejak tadi menunggu Ainun. Kemudian, Habibie dan Ainun berjalan-jalan sambil napak tilas masa-masa SMA. Hingga Habibie pun teringat kembali ketika dia mencela Ainun dengan sebutan jelek dan hitam. Setelah berjalan-jalan, Habibie dan Ainun pun pulang dengan naik becak. Pada kesempatan itu, Ainun menanyakan rencana Habibie setelah dia lulus nanti apakah tetap tinggal di Jerman atau pulang ke Indonesia. Habibie pun dengan tegas mengatakan akan pulang ke Indonesia dan akan membangun Indonesia. Hal itu karena Habibie telah memiliki sumpah untuk membangun Indonesia. Jadi, pada sewaktu Habibie sakit dan hampir meninggal karena terkena TBC tulang, Habibie pun menulis surat yang berisi keinginannya untuk membangun Indonesia. Maka dari itu, Habibie akan berusaha menepati sumpah tersebut. Selanjutnya, pada kesempatan itu pula, Habibie mengajak Ainun untuk ikut ke Jerman, sekaligus Habibie juga melamar Ainun. Mendengar ajakan itu, Ainun pun malu-malu, namun dia menerima ajakan Habibie. Beberapa lama kemudian, Habibie dan Ainun pun menikah.
Setelah itu, Habibie mengajak Ainun ke Jerman. Pada perjalanan ke Jerman, Ainun terlihat cemas karena dia baru pertama kali naik pesawat. Habibie pun meyakinkan Ainun jika pesawat itu aman dan Habibie juga berjanji akan membuatkan pesawat yang lebih bagus untuk Ainun. Sesampainya di Jerman, Habibie dan Ainun memulai hidup baru. Habibie bekerja di pabrik kereta api. Setelah mendesain gerbong kereta, Habibie pun harus melakukan pengujian gerbong buatannya. Para insinyur Jerman pesimis dengan karya Habibie itu, karena Habibie bukanlah insinyur kereta api tetapi insinyur pesawat terbang. Selain itu, Habibie juga diremehkan karena negaranya saja, yaitu Indonesia, masih mengimpor kereta api dari Jerman. Di sisi lain, Ainun juga sudah mulai mengandung. Dia dengan setia menunggu dan memasakkan makanan untuk Habibie. Dan pada suatu malam, Habibie pulang dari kantornya. Naasnya, uang saku Habibie habis sehingga dia tidak bisa pulang naik bus. Oleh karena itu, Habibie memilih berjalan kaki di tengah dinginnya salju dengan sepatu bolong yang dikenakannya. Untuk mengurangi rasa dingin, Habibie pun mengganjal sepatu tersebut dengan kertas yang ada di sakunya. Sesampainya di rumah, Ainun terkejut melihat kaki Habibie terluka akibat berjalan jauh dengan sepatu rusak. Hal itu membuat Ainun menangis. Dia merasa menjadi beban Habibie karena pada waktu itu kondisi ekonomi mereka pas-pasan. Aku ingin pulang. Aku bisa meringankan bebanmu di sini. Namun Habibie sanggup meyakinkan Ainun untuk berjuang bersama dan kelak pasti mereka bisa menghadapi ini semua. Masuk dalam sebuah terowongan, pasti memiliki ujungnya. Ada cahaya. Setelah melakukan berbagai perhitungan dan desain buatannya, Habibie menepis semua harapan miring tentangnya. Dia dengan percaya diri menunjukkan kereta api buatannya. Saat tes uji kekuatan, gerbong buatan Habibie menjalani tes tekanan sebesar 200 ton. Para orang Eropa meyakini gerbong itu akan hancur. Tapi sungguh di luar dugaan, gerbong itu hanya bergelombang dan gelombang tersebut juga masih di daerah elastisitasnya. Habibie kemudian menjelaskan mengenai material dan juga berbagai perhitungan yang dibuat secara ilmiah pada orang-orang yang hadir di pengujian tersebut. Dus Polen bedeutet, wie verheerbrechnet, nog im elastischen Brachs. Orang-orang pun sangat terpukau dengan karya dan juga penjelasan Habibie. Dengan hasil tersebut, Habibie mendapat ucapan selamat serta pengakuan dari negara Jerman atas karyanya. Tak hanya itu, Habibie pun dianugerahi gelar doktor di bidang kereta api. Selanjutnya, setelah Habibie menyelesaikan S3-nya di bidang penerbangan, Habibie berniat menunaikan janjinya untuk membangun Indonesia. Dia kemudian bersurat ke Komando Pelaksanaan Industri Pesawat Indonesia untuk menyampaikan keinginannya membangun industri pesawat di Indonesia. Namun sayang, surat yang diajukan Habibie ditolak karena industri pesawat terbang nasional belum siap. Mendapat penolakan dari Indonesia, Habibie pun sangat kecewa karena impiannya belum bisa terwujud. Ainun mencoba menenangkan Habibie dengan mengatakan, Mereka bukan menolak, tapi industrinya yang belum siap menerimamu. Ainun juga mengatakan jika impianmu pasti akan terwujud bersama kita dan anak-anak. Pada waktu itu pula, Ainun juga memberitahu jika dia tengah hamil anak kedua. Kemudian, Habibie bekerja di perusahaan pesawat MBB di Hamburg, Jerman. Habibie sangat dihormati di sana karena kejeniusannya dan berbagai penemuannya, seperti menemukan penyebab keretakan pesawat hingga dia dijuluki Mr. Crack, serta rumus yang dinamakan faktor Habibie yang dipakai di industri pesawat di seluruh dunia hingga saat ini. Habibie meniti karir di MBB hingga menduduki Vice President di perusahaan tersebut dan dikabarkan sebagai orang Asia pertama yang bisa menduduki jabatan setinggi itu pada waktu itu. Dan nama Habibie pun semakin mendunia. Tak hanya itu, Ainun pun juga mulai bekerja sebagai dokter anak di Jerman setelah dia menyelesaikan program spesialis anak. Hal itu membuat pemerintah Indonesia mengutus Ibnu Sutowo yang waktu itu menjabat di Rut Pertamina untuk menemui Habibie. Lalu saat mereka bertemu, Ibnu Sutowo sempat memarahi Habibie karena dia orang Indonesia namun asik membangun industri negara lain.
Habibie pun mengatakan jika dia sudah pernah berkirim surat ke Indonesia tapi ditolak. Ibnu Sutowo pun menegaskan jika pemerintah sedang giat membangun, dia juga mengatakan akan mendukung apa yang ingin Habibie kembangkan mulai dari pesawat, kapal hingga kereta api. Akhirnya, pada tahun 1972, Habibie pulang ke Indonesia dan harus berpisah dengan Ainun karena dia tidak ingin mengganggu kesenangan Ainun dalam bekerja. Habibie pun langsung disambut oleh para petinggi Indonesia, bahkan dia pun ditemui langsung oleh Presiden Indonesia. Habibie juga mulai mempresentasikan blueprint pengembangan industri nasional yang membuat banyak orang kagum. Karya dan juga kejeniusan Habibie pun menjadi perbincangan. Hal itu menarik salah satu petinggi untuk meminta blueprint milik Habibie. Namun dengan tegas, Habibie menolak memberikan karya itu meski dia diancam oleh orang tersebut. 1 tahun kemudian, Habibie diangkat menjadi Menteri Ristek sekaligus sebagai Direktur Industri Pesawat Terbang Nusantara. Ibu Habibie pun berpesan agar Habibie hati-hati karena menjadi menteri pasti banyak godaan. Dan Ibu Habibie mengingatkan agar Habibie tetap teguh dengan iman dan integritas. Untuk mempercepat pengembangan industri pesawat, Habibie pun membangun kerjasama dengan negara-negara maju untuk mengembangkan pesawat nasional. Berkat kejeniusan dan juga kemampuan yang dimiliki Habibie, Habibie pun mampu menggait negara-negara Eropa untuk bekerja sama. Tak hanya itu, Habibie juga turun langsung ke pabrik untuk memantau pembangunan pesawat. Dia juga sangat egaliter atau menunjukkan kesetaraan dengan para pekerja di sana. Dan pada suatu ketika, perkataan Ibu Habibie pun benar adanya. Habibie mulai didekati para pengusaha. Beberapa oknum pengusaha nakal mulai merayu Habibie agar mereka mendapatkan proyek dengan jalan pintas, namun Habibie menolak hal tersebut. Dia tetap meminta pengusaha itu untuk ikut tender jika ingin mendapatkan proyek. Habibie juga sangat perhatian dengan mutu yang digunakan untuk membangun pesawat. Meski demikian, masih banyak orang yang meremehkan karya Habibie apakah berkualitas atau tidak. Lain ditembak, ntar juga jatuh sendiri. Selanjutnya, Habibie pun mulai mendapatkan uang suap, barang-barang mewah, hingga wanita cantik agar memuluskan niat oknum pengusaha yang nakal. Namun Habibie dengan tegas menolak hal tersebut. Kemudian, pada Agustus 1995, dalam rangka ulang tahun emas kemerdekaan Indonesia, pesawat buatan anak bangsa N250 Gatot Kaca pun menjalani penerbangan perdana. Penerbangan perdana itu juga disaksikan langsung oleh Presiden RI kala itu, Bapak Soeharto di Bandara Husein Sastra Negara, dan pesawat pun berhasil mengudara di langit kota Bandung. Membuktikan kepada dunia bahwa masyarakat pun sangat bangga karena Indonesia sudah memiliki pesawat sendiri serta Indonesia pun mendapat pengakuan dari dunia. Lalu pada tanggal 11 Maret 1998, Habibie pun dilantik menjadi wakil presiden mendampingi Soeharto. Namun baru 3 bulan menjabat, Indonesia dilanda krisis moneter yang membuat harga barang naik yang memicu demonstrasi di mana-mana hingga menuntut Presiden Soeharto mundur. Akhirnya, pada tanggal 21 Mei 1998, Soeharto pun mundur dan Habibie dilantik menjadi presiden. Saat Habibie jadi presiden, dia sangat pro-demokrasi. Namun sayang, Timor Timur yang merupakan salah satu provinsi di Indonesia ingin melepaskan diri dari Indonesia. Dan Habibie menyetujui adanya jajak pendapat untuk rakyat Timor Timur. Hasil jajak pendapat rakyat Timor Timur menyatakan ingin lepas dari Indonesia, sehingga pada tahun 1999, Timor Timur resmi lepas dari Indonesia. Kemudian saat sidang pertanggungjawaban presiden di MPR, pertanggungjawaban Habibie ditolak dengan alasan pada masa kepemimpinannya, Timor Timur lepas dari Indonesia. Lalu pada pemilu 1999, Habibie menyatakan tidak akan mencalonkan diri sebagai presiden. Setelah tidak menjadi presiden, Habibie kembali ke Bandung mengunjungi proyek pesawatnya yang kini mangkrak. Habibie sangat sedih dan kecewa mengingat Indonesia adalah negara kepulauan. Habibie membayangkan jika proyeknya jalan, konektivitas antar pulau terjalin, ekonomi tumbuh dan Indonesia menjadi negara maju. Ainun pun kembali menenangkan Habibie dengan mengatakan, "Kamu tetap bisa membangun Indonesia dengan cara lain."
Lalu Habibie dan Ainun sering menghabiskan waktu di Jerman hingga pada tahun 2010 kesehatan Ainun mulai menurun. Ainun dirawat di Rumah Sakit Indonesia, namun karena kondisinya tak kunjung membaik, akhirnya Habibie membawa Ainun ke Munich. Di sana Ainun dirawat oleh dokter-dokter terbaik dan peralatan canggih. Namun manusia hanya bisa berusaha, hingga akhirnya Ainun pun menghembuskan nafas terakhirnya di Jerman. Ainun kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Seperti itulah perjalanan kisah cinta, perjuangan, dan juga karya-karya Habibie dan Ainun dalam membangun rumah tangga serta bangsa Indonesia yang menjadi kebanggaan dunia.